semuanya, kembali lagi bersama kakak dari kelompok Edelweiss. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan praktikum dengan judul pembakaran membutuhkan oksigen. Namun sebelum itu, ada baiknya kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama kakak Lodina Juliani dengan NIM 211031526. Nah, di sini kakak tidak sendiri. Di sini kakak ditemani oleh beberapa teman kakak. Yuk kita kenalan. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Dewa Yutrisnawati dengan NIM 211031418. Halo adik-adik semuanya, kenalin nama kakak Gusti Putustiani dengan NIM 21110310888. Halo adik-adik, kenalin nama kakak Gede Adi Santosa dengan NIM 211103139. Adik-adik, perkenalkan nama kakak Igede Agus Julio Pramana dengan NIM 211031326. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Igede Agus Dharma Diputra dengan NIM 211031178. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Gede Odeti Aresta dengan NIM 21110313336. Nah, setelah tadi kita berkenalan dengan teman kakak, di sini kakak ingin menjelaskan sedikit nih. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari kebutuhan akan bahan bakar. Nah, bahan bakar itu sendiri merupakan senyawa kimia yang dapat menghasilkan energi melalui perubahan kimia. Nah, pasti kalian bertanya kan dari mana sih datangnya energi tersebut atau bagaimana sih energi tersebut dapat terjadi? Nah, energi tersebut dapat terjadi karena terjadinya suatu proses pembakaran di mana pembakaran itu sendiri merupakan reaksi kimia yang cepat antara oksigen dan bahan yang dapat terbakar, serta timbulnya cahaya dan menghasilkan kalor. Nah, dari kalor tersebutlah yang dapat merupakan energi. Seperti yang kita ketahui juga di dalam oksigen juga sangat berpengaruh dalam proses keberlangsungan kehidupan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, dari semua makhluk hidup itu juga kita membutuhkan oksigen untuk mempertahankan hidupnya. Nah, begitu juga dengan proses pembakaran pada lilin. Nah, di mana proses pembakaran lilin ini akan tetap menyala jika lilin berada pada tempat yang terbuka dan cukup udara. Jika lilin yang menyala itu kita tutup menggunakan gelas dalam waktu yang cukup pendek, misalnya kita pakai 4 detik, api itu akan segera padam. Nah, dari hal itu, apakah adik-adik sekalian pernah melihat lilin yang menyala? Ketika kita menutupnya menggunakan gelas, api yang terdapat pada lilin tersebut menjadi mati. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Yuk kita simak videonya. Nah, adapun dugaan sementara dari praktikum yang akan kami lakukan yaitu lilin akan mati ketika ditutup menggunakan gelas. Proses pembakaran artinya memerlukan udara. Udara yang diperlukan dalam pembakaran ialah oksigen. Selama oksigen masih ada pada lilin, lilin akan tetap menyala. Tetapi apabila oksigen habis, lilin akan padam. Untuk mengetahui lebih lanjut, alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama itu ada gelas, yang kedua ada korek api, Yang ketiga ada 2 buah lilin, kemudian ada penggaris, dan yang terakhir ada stopwatch. Langkah pertama, siapkan 2 buah lilin. Langkah kedua, kita ukur lilin yang satu dengan lilin yang kedua sejauh 30 cm. Langkah ketiga yaitu hidupkan lilin dengan korek api. Kemudian langkah yang keempat yaitu tutup lilin satu menggunakan gelas. Kemudian, hitunglah berapa lama lilin itu menyala menggunakan stopwatch. Kemudian yang terakhir yaitu kita mencatat hasil pengamatan. Oke adik-adik, nah setelah kita melakukan uji coba praktikum tadi, kita bisa mengetahui mengapa lilin yang telah dibakar kemudian ditutup dengan menggunakan gelas, lilin tersebut perlahan-lahan akan redup dan akhirnya mati. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena proses pembakaran memerlukan oksigen, di mana telah kita lihat bersama bahwa lilin yang telah dibakar dan tidak ditutup dengan gelas, lilin tersebut tetap menyala. Namun, lilin yang telah dibakar dan ditutup oleh gelas, perlahan-lahan lilin tersebut
akan redup dan akhirnya mati. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena kadar oksigen yang ada di dalam gelas perlahan-lahan akan berkurang. Sehingga kadar oksigen yang diperlukan dalam proses pembakaran tidak mencukupi. Nah, hal itulah yang menyebabkan lilin yang dibakar dan ditutup dengan gelas perlahan-lahan akan redup dan akhirnya mati. Nah, adik-adik, berdasarkan hasil percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa oksigen berpengaruh besar dalam proses pembakaran. Semakin banyak jumlah oksigen dalam proses pembakaran, maka semakin lama pembakaran tersebut. Dengan banyaknya oksigen dalam proses pembakaran, pembakaran tersebut dapat berjalan lebih lama. Begitu sebaliknya, semakin sedikit oksigen, maka pembakaran akan berjalan lebih sebentar. Sekian pemaparan dari uji praktikum kelompok kami dari kelompok Edelweiss. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan kami tutup dengan melakukan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya dan salam harmoni. Salam harmoni.